Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Puspasari, NIM 182180117, ingin menampilkan media pembelajaran tematik yang telah saya buat. Media pembelajaran tematik untuk kelas 4 semester 1. Dalam media ini memuat pembelajaran yang terdapat pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, dan pembelajaran 4. Yuk kita mulai. Menu. Ayo kita belajar bersama. Sebelum kita memulai untuk mempelajari materi pada media ini, kita baca dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar. Kita kembali ke menu. Baik, pertama-tama mari kita pelajari tentang materi matematika. Kita klik papan atau kotak yang berwarna merah. Bangun segi banyak. Pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis, memiliki banyak segi dan sudut, serta paling sedikit mempunyai 3 sisi. Mengapa disebut bangun tertutup? Karena pada bangun segi banyak ini garisnya tidak terputus, melainkan saling bersambung. Nah, di sini dicontohkan tentang bentuk-bentuk yang termasuk bangun segi banyak dan yang bukan termasuk segi banyak. Jenis-jenis segi banyak. Segi banyak dibagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangun tertutup yang memiliki banyak sudut dan dibatasi oleh garis, dengan sisinya yang sama panjang dan sudutnya sama besar. Contohnya ada di kotak yang sebelah sini. Ada segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan bentuk bintang. Kita lanjut. Yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Misalnya ada segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, dan bentuk tanda panah. Nah, tapi kalau belah ketupat itu termasuk dalam segi banyak beraturan atau tidak beraturan ya? Jadi, belah ketupat itu termasuk dalam segi banyak yang tidak beraturan. Kenapa? Karena belah ketupat itu, walaupun sisi-sisinya sama panjang, tetapi sudut yang ada di dalamnya tidak sama besar. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi Bahasa Indonesia. Kita klik kotak yang berwarna kuning. 1. Gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok itu merupakan inti bahasan dari suatu paragraf. Letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Apabila gagasan utama terletak pada awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Apabila gagasan utama terletak pada akhir paragraf. Dan yang ketiga, paragraf campuran. Apabila gagasan utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. 2. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Misal contohnya, pada paragraf ini, gagasan pokoknya dapat dilihat dari kalimat utamanya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, singkat saja, sini. Kemudian, gagasan pendukungnya bisa kita lihat dari kalimat kedua sampai selesai.
yaitu tentang cara pembuatan kain batik, tempat asal kain batik, dan persebaran kain batik. Kita lanjut materi PKN, kita klik kotak yang berwarna hijau. Keragaman bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah, ada berbagai jenis, misalnya pakaian adat, tarian adat, makanan khas, lagu daerah, rumah adat, alat musik, dan senjata. Kita ulas sedikit saja. Misalnya kita pilih makanan khas. Nah, di sini dicontohkan ada pika Ambon dari Sumatera Utara, pempek dari Sumatera Selatan, gudeg dari Yogyakarta. Kembali lagi, saat kita pilih alat musik. Singkat saja, di sini ada sampek dari Kalimantan Timur, kolintang dari Sulawesi Utara, cengceng dari Bali, dol dari Bengkulu, dan fu dari Maluku. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, kita masuk ke evaluasi. Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan benar. Selamat mengerjakan. 1. Segi banyak merupakan bangun datar yang memiliki P. Banyak sisi dan sudut. Coba ya kalau kita cek jawaban yang A, berarti salah. C juga salah. Sudah ada indikatornya. Kemudian, segi banyak yang memiliki 4 sisi sama besar adalah jelas ya, pasti bukan segitiga, bukan lingkaran, dan persegi. Soal nomor 3. Tunjuklah 2 bangun yang bukan termasuk segi banyak. Kita lihat, kalau ini bentuknya persegi panjang, berarti itu termasuk segi banyak ya. Kalau ini tidak tertutup, berarti bukan. Ini jajar genjang, berarti termasuk segi banyak. Jadi salah ya. Terus ini, berarti yang terakhir otomatis bukan termasuk segi banyak. Soal nomor 4. Berapa banyak jumlah sisi bangun di samping? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya B. Bangun manakah yang termasuk dalam segi banyak? Ini bentuk hati, ada garis lengkungnya berarti bukan. Ini bentuk sabit juga terdapat garis lengkungnya bukan juga. Coba kita cek. Salah, berarti yang ini bentuk bintang. Nomor 6. Mengapa belah ketupat termasuk dalam segi banyak tidak beraturan? Sudah jelaskan tadi di awal. Jawabannya ada di B. Sekarang kita masuk ke soal bahasa Indonesia. Perhatikan teks di samping. Gagasan utama dalam paragraf tersebut ditunjukkan pada nomor. Bisa kita lihat ya. Jelas sekali di nomor 1. Jadi kita pilih A. Nomor 8. Paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf disebut. Coba kita ingat-ingat lagi. Paragraf deduktif. Berarti gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Induktif. Berarti di akhir paragraf. Berarti B ya jawabannya. Kita lihat dulu. Yang terakhir paragraf campuran. Berarti gagasan utamanya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Otomatis kita pilih B. Misal, kalau ada yang lupa, kita bisa cek ya. Kalau A, tuh indikatornya salah. Berarti otomatis bukan yang A. Kita pilih yang B. Lanjut, masuk ke soal PKN. Alat musik tersebut berasal dari daerah. Udah jelas sekali ya, ini tadi ada di awal, namanya cengceng. Cengceng itu dari Bali.
Lanjut. Nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar warga sekolah, yaitu, kita lihat, bertengkar dengan teman. Itu tidak mungkin bisa mempererat persatuannya. Menghormati bapak dan ibu guru, itu tentu saja bisa. Bekerja sama, membersihkan sekolah, itu juga bisa. Berarti kita pilih jawaban yang A. Oke, selesai. Terima kasih kamu telah menyelesaikan evaluasi dengan baik. Kita bisa kembali ke menu, atau bisa mengerjakan evaluasi lagi, atau keluar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.